bersyukur sekaligus terus kita berikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, kita juga taat kepada pemimpin kita, taat kepada gubernur kita. Insya Allah ibu-ibu jamaah majlis taklim datang tanpa salaman, nggak pakai cipika-cipiki. Dari sejak di rumah berwudu, yang batal wudunya cuci pakai sanitizer. Nih Ustaz udah bawa. Tuh, beli mulai sekarang ini Bu. Cuci tangan pakai sanitizer. Setiap pergi dan pulang cuci tangan pakai ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan jangan lupa perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Duduk di majelis taklim, jangan ada yang berbicara nanti waswis setan masuk. Karena virus itu salah satu penyebabnya adalah dibawa oleh jin dan setan-setan. Jadikan majelis tempat baik. Jangan ada bicara yang sia-sia lawah. Jangan ada yang ngobrolin tentang dunia. Insya Allah kita semua akan dalam perlindungan Allah. Amin. Perjalanan diisi dengan zikir. Duduk isi dengan zikir. Jangan ngobrol, jangan sia-sia. Pulang dalam perjalanan terus kita isi dengan berzikir. Biasanya ibu-ibu kan pulang dari majlis tadi jalanan ngobrol ya. Itu siapa tadi ceramah Aubun Batal Madiah. Jangan ya. Isi dengan zikir. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita, negeri kita. Amin ya Rabbal alamin. Biarin tetangga kita di Tanjung Barat ada yang udah kena. Dari Jakarta Selatan 10 kecamatan yang belum, 1 kecamatan Tebet, 2 kecamatan Pesanggerahan, 3 kecamatan Pasar Minggu. Mudah-mudahan Allah berikan aman terus. Guru kita Haji Widat nih dari kecamatan Pancoran udah kena dia. Ustazanya enggak? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah naungi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan Nabi memberikan rahmatnya, malaikat mengaminkan doa dan salawat kita. Allah sampaikan hajat kita, Allah makbulkan doa-doa kita. Berkat salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Asqal Anbiya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum
si orang kaya yang tidak sembahyang. Sayang si orang kaya yang tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap mau sembahyang. Tetap mau sembahyang. Tetap mau sembahyang. Alhamdulillah. Tahu ini berbukan di pakai gudang kecil amat rasanya. Ada kayak bocah, ada kayak keadilan saya. Jangan tulus ya. Cakep aja udah. Ma'asyiral ustadzah, ibu-ibu rahimakumullah. Amin. Hari ini kita mengingat kembali bagaimana ada banyak rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya demen banget kalau nyebut nama Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini Allah berikan dia kemuliaan dunianya dan akhiratnya. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Sulaiman ini dia adalah putra Nabi Daud alaihis salam. Di usia 13 tahun dia sudah menjadi raja, langsung menggantikan ayahnya Nabi Daud alaihis salam. Bu, Nabi Daud itu dia lahir di negeri Palestina, besar di Palestina, diangkat menjadi nabi pun di negerinya Palestina. Sering kita sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid Aqsa itu adanya di Palestina, pas kampungnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Nabi Daud. Nabi Daud itu keturunan ke-12 dari Nabi Yakub. Nabi Yakub putra Nabi Shu'aib. Masya Allah ibu, para nabi, Nabi Yakub, Nabi Shu'aib, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan nabi-nabi yang lain banyak yang berhijrah ke negeri Palestina. Khusus untuk Nabi Sulaiman, dia adalah produk asli duet bersama Nabi Isa alaihissalam. Dia lahir di bumi Palestina, besar di Palestina, dan diangkat menjadi nabi pun di negeri Palestina. Ibu, Nabi Sulaiman itu ibu, dia punya kemampuan luar biasa. Yang dia pimpin bukan bangsa manusia saja, tapi bangsa dari kaum hewan, bahkan kaum jin, semuanya ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman luar biasa. Bukannya dia berteman dengan jin, semua makhluk jin takut dengan Raja Sulaiman. Kenapa? Karena Sulaiman bukan hanya seorang raja, tapi Nabi Sulaiman diberikan Allah pas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Palestina saat itu. Kenapa? Di zaman itu umat sedang berlomba-lomba memberikan bangunan-bangunan megah. Umat sedang berlomba-lomba menampakkan kehebatan-kehebatannya. Maka Allah tahu banget yang dibutuhkan oleh Raja Daud dan Nabi Sulaiman. Maka diberikanlah kemuliaan bagi dia. Bukan hanya postur tubuhnya yang besar, bukan hanya kerajaannya yang tinggi, kemampuan Nabi Sulaiman pun saat itu di atas seluruh orang yang ada. Bahkan kabarnya, ini jangan ngomong-ngomong ya, ntar bisa heboh. Nabi Sulaiman punya istri ada 1000. Masya Allah. Tuh, anak-anak jangan kaget, kaget juga. Nabi Sulaiman punya istri 1000, tapi masih sholatnya nggak pernah ditinggal-tinggal. Nabi Sulaiman itu raja, ngurusin umat, bukan cuma manusia bangsanya. Dia bisa ngomong sama binatang, dia bisa ngomong sama semut. Nabi Sulaiman luar biasa, masih tetap sholat luar biasa. Ini punya bini antum kadang-kadang harus sembahyang. Ya Allah. Ya salam, ya Bu.
Bu? Halo? Jadi ibu sekalian, luar biasa Allah memberikan kemuliaannya. Singkat cerita, ada kabar dari negeri kampung Yaman. Kampungnya namanya Sabah, negerinya namanya Yaman. Yaman sekarang kalau dari Mekah, ibu lihat di globe adanya di bawah. Maka Yaman kalau mau ke Mekah 1.500 meter. Kalau dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa 1.500. Berarti kalau dari Yaman ngelewatin Mekah 1.500, naik ke atas lagi ke Palestina 1.500. Jarak 3.000 kilometer ada kerajaan namanya Sabah. Nama kerajaannya Sabah, yang memimpin rajanya perempuan namanya Ratu Balqis. Ibu, sekarang ibu punya cucu dinamain Ratu Balqis. Siapa namanya Nyaji? Balqis. Emang apa? Biar jadi dewi kecantikan, ratu kecantikan kayak Ratu Balqis. Begitu lahir hitam pesek. Gak kayak bapaknya begitu. Masya Allah. Jarina, kenapa nama Balqis? Biar cantik kayak Ratu Balqis. Bukan cuma cantik tuh Ratu Balqis, ibu. Bu bisa bayangin orang Yaman. Orang Yaman. Iya. Orang Yaman. Iya. Orang Arab dia. Iya. Jangan bayangin muka saya. Iya. Jauh. Ratu Balqis orang Yaman, cantik luar biasa. Dan bukan cuma cantik, dia itu seorang ratu mimpin kerajaan. Cuma sayang disayang, hut burung ngabarin. Di sana ada ratu cantik luar biasa, molek botoh, bahenol. Tapi sayang nyembah matahari. Ngadu sama Raja Sulaiman, dikirimin surat langsung, nyampe ke sana. Kata Raja Sulaiman, hai Bilqis, aku mau pinang engkau sebagai istriku. Hadiahnya adalah kerajaan singgasana yang besar. Bilqis merasa tergugah karena saat itu yang bikin bukan surat saja, tapi sudah ada bacaan surah Yasin, Tabarok, Waqiah, kayak kita sama. Yasin bareng-bareng tuh. Maka tergugahlah hati Bilqis. Bilqis pun merasa bergetar. Segera dia siapkan armada pasukannya. Kita berangkat, saya pengen lihat calon suami saya kerajaannya kayak apa. Kalau kerajaannya bagus, saya akan mau dilamar jadi dia. Udah tua belum kawin Bilqis. Bilqis sudah tua belum kawin. Bilqis dan sayang. Dia udah tua ratu. Berangkatlah Bilqis. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berapa jaraknya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kata Nabi, Arbaun, 40 bulan. Bayangin. Berarti kalau Bilqis berangkat dari Yaman 2 kali lipat perjalanan ke Masjidil Aqsa, Palestina, 3.000 kilometer. Lu bisa bayangin, naik onta, naik kuda, bukan Mitsubishi kuda. Naik kuda, naik onta. Bilqis berangkat dengan pasukan dan rombongan pengawalnya untuk bisa sampai ke kerajaan Masjidil Aqsa, daerah Palestina. Ada kerajaan Sulaiman. Kerajaan Sulaiman sekarang pas ada di sebelah kanan Masjidil Aqsa. Ibu yang berbahagia, ngapa Kiai nyampe? Kiai ngomong sama saya, Kiai ntar nyampe sini jam berapa? Dia nyaut pakai audio. Insya Allah jam 10. Dia kata gitu. Saya jawab aja, alhamdulillah, syukron ya Kiai. Lo percaya ada rekamannya tuh? Lo percaya ada rekaman? Ya. Mudah-mudahan jam 10 nyampe ya. Saya mau melihat jam saya mati masaan. Ibu, Bu, mati kayaknya. Mudah-mudahan sekali lagi nyampe berarti ya. Ibu yang berbahagia, berangkat Ratu Bilqis menuju Palestina.
tina tempat kerajaan Sulaiman. Begitu kabar Nabi burung Hud ngabarin, Ratu Bilqis udah dikit lagi nyampe noh rombongannya, kata burung Hud. Maka Nabi Sulaiman pun bikin apel upacara bareng-bareng, dikumpulin semuanya. Ibu, cerita ini ada di Quran. Lihat surah An-Najmi ayat 38 sampai 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Faqala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inna alaihi laqawiyyun amin. Wa qala alladhina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkura an akfur fa in syakartum, apabila dia bersyukur udah begitu aja, terusin lah. Ada bantuin dari tadi. Tahu guru lagi ribet. Kalau lagu bisa terus. Ya ayyuhal mala'u, bala tentaraku, wahai semua pasukanku, wahai semua jin, binatang, manusia. Ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang sanggup memindahkan kursi singgasana Balqis yang katanya mewah, yang katanya megah. Balqis singgasananya 2 kali lipat musola Al-Barakah. Siapa yang sanggup memindahkan singgasana Balqis qabla ayatuni muslimin, sebelum dia datang ke hadapanku untuk aku Islamkan dia. Wa qala ifritum minal jin, berkata golongan ifrit dari golongan jin, jin ifrit. Iya. Namanya. Ana atika bi, saya sanggup wahai raja. Ya Raja Sulaiman, saya sanggup pindahin itu singgasana Balqis. Berapa lama kamu sanggup pindahin? Kata ifrit, qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Raja Sulaiman lagi duduk, bangun 1, 2, 3, 4, 5 detik, kata jin ifrit, singgasana bakal pindah ke Raja Sulaiman. Wa qala alladziina indahu ilmun minal kitab, ada lagi, saya raja, kata seorang alladzi, seorang laki-laki, indahu ilmun minal kitab, dia memiliki ilmu tentang Alkitab, Taurat, Zabur, Injil. Dia paham ilmu tentang kitab. Manusia golongan yang kedua, apa dia bilang? Ana atika bihi, saya sanggup memindahkan singgasana Balqis qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata engkau hai Raja Sulaiman berkedip. Sulaiman lagi melotot, sebelum berkedip udah ada dia. Lebih cepat lagi dari tendernya jin dengan orang manusia biasa. Kata jin 5 menit singgasana Balqis sampai sini. Manusia saat itu ngomong, sebelum mata engkau berkedip nyampe sini. Falamma ra'ahu mustaqarran indahu, ketika Nabi Sulaiman lihat singgasana benar dalam 1 detik hitungannya udah pindah ke di hadapan Raja Sulaiman, maka berkata Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji aku, ashkura, apakah aku tampak bersyukur, am akfur, atau aku malah ingkar dengan nikmat ini. Masya Allah ibu, tabarakallah. 3000 tahun masa Nabi Sulaiman, jin ifrit udah kalah tender mindahin kerajaan singgasana
Balqis ke rumah kerajaan Sulaiman, kalah sama manusia. Zaman Ginari masih aja minta sama jin Ifrit. Mbak, minta apa Mbak? Jodoh belum ketemu, minta sama jin. Pengen cakep, minta sama jin. Pengen kaya, minta sama jin. Kata jin, padahal sih ya, manusia tuh kalau dia mau tahu, dari zaman dulu jin udah kalah. Ngapain minta lagi kepada jin? Minta hanya kepada Allah. Ista'inu bis sabri, minta dengan sabar dan sholat. Amin ya rabbal alamin. Guru ya? Bu, Bu, Bu. Jadi itu Raja Sulaiman ketika sudah pindah singgasana Balqis ke kerajaan Sulaiman, maka Ratu Balqis pun nyampe di arah pakai qasidahan dari Al-Mutaqqin. Begitu nyampe ibu Ratu Balqis heran, ada kerajaan di daerah Palestina kok mewah banget, kalah kerajaan Sabah yang luas luar biasa. Ngangkat baju dia begitu naik ke ubin lantainya kerajaan Sulaiman, dia kirain air kolam di atas laut, mana ada orang burung ibu. Ini kerajaan indah banget. Dia angkat bajunya, dia takut basah, dia takut meroboh kalau kata dia. Padahal lantai kerajaan itu sudah disiapkan oleh Sulaiman, dirubah semuanya. Jin-jin mengerjakan dalam satu malam, kerajaan Sulaiman berubah total. Itu cara anak laki-laki yang top kalau mau dapetin hati seorang perempuan. Begitu Bu, ajarin nama anak ibu yang laki, lu kalau mau dapet cewek yang bener Neng, yang lu pengen, lu pasang umbul-umbul Neng. Itu kayak gimana? Kira-kiranya begitu. Ibu, datanglah Ratu Balqis. Begitu dia lihat begitu mewahnya kerajaan Raja Sulaiman, maka dia pun bersyahadat, dia berserah diri kepada Nabi Sulaiman. Jadi bini yang keberapa tahu dah tuh dia? Ya, di antara yang 1000 dialah salah satunya Ratu Balqis. Orangnya cantik luar biasa. Misi Nabi Sulaiman mengislamkan dan mensyahadatkan orang-orang pada saat itu untuk benar-benar berjalan di jalan Allah Subhanahu. Sekarang kita Isra dan Mi'raj tiap tahun. Biasanya ibu yang dibahas tentang sholat, biasanya yang dibahas tentang Rajab. Mesti kita kenal di bulan Rajab ini ada Masjidil Aqsa. Orang yang kufur dengan ayat tentang Subhanalladzi, tentang Al-Asra, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia orang yang kufur. Dan dia juga kufur kalau dia ingkar dengan ayat An-Naml, surah Semut tentang cerita kisah Nabi Sulaiman alaihis salam. Ibu yang berbahagia, saya ingin menarik garis. Kalau kita beriman, pantas kita beriman dengan perjalanan Isra-nya Nabi. Berjalan Nabi dari bumi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak sampai 1 malam. Sedangkan perjalanan singgasana Balqis ke Raja Sulaiman juga nggak sampai 5 menit. Berarti kalau Allah berkehendak semua pasti bisa. Ya nggak Bu? Ya. Saya berjalan Asra dari Gang Yusuf ke Gang Langgar. Asra berapa lama? Ini lancar aja jalanan sepi. Biasanya kan macet-macetan dikit. Katakan 20 menit Bu. Masya Allah. Jadi kita pantas kita beriman. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar berjalannya setengah perjalanan Nabi Sulaiman, bukan dari Palestina ke Yaman, ini dari Masjidil Haram Makkah ke Palestina 1.500 km. Yang jalan juga bukan orang biasa. Yang berangkat itu malaikat, objek
malaikat. Malaikat diciptakan Allah dari nur, dari cahaya. Yang kedua burak. Burak juga dalam Quran disebut burak itu maknanya barqun, kilat. Kilat itu petir, petir itu cahaya. Jadi malaikat dan burak itu cahaya. Yang ketiga pelaku Isra itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad itu juga cahaya? Ibu, kita selalu ngamalin doa Nabi. Kita ajarin sama anak-anak kita biar tahfiz, biar gampang ngapalin Quran. Ada doa Nabi yang luar biasa. Bahkan kita tambahin dalam sholat. Sebelum tahiyat, sebelum ibu salam, ibu tambahkan doa ini. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku, jantungku cahaya. Wa fi samai nura. Telingaku, pendengaranku jadikan cahaya ya Allah. Wa fi basari nura. Jadikan mata pandanganku cahaya. Wa ayyamini nura. Sebelah kananku ya Allah jadikan cahaya. Wa ayyasari nura. Jadikan sebelah kiriku cahaya. Wa fi amami nura. Depanku cahaya. Wa min khalfi nura. Belakangku cahaya. Wa min fauqi nura. Atasku jadikan cahaya. Wa min tahti nura. Bawahku jadikan cahaya. Wa ja'alni nura. Jadikan aku cahaya ya Allah. Maka yang berangkat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah jadikan dia cahaya. Amin. Makanya untuk percaya peristiwa Isra Mi'raj, nggak perlu orang-orang kayak kita yang udah ngaji. Anak SMP dia sudah belajar ilmu fisika. Suami saya guru fisika. Suami saya guru fisika. Ya. Ini baru tumben bu, baru tumben ada di rumah dia. Sekolahan libur, guru-guru belajarnya online dari rumah, betul? Laki kita kemarin yang ke rumah kesulitan laki, lu bang gak kemana-mana bang. Nah kalau sekarang udah gak ada alasan yang laki kita pada di rumah. Dia iseng, dia kata gini, mama biar ayah anterin dan ngajar. Ada mau di parkiran. Bu, dalam ilmu fisika di SMP saya masih ingat dulu. Bu, aku bangkis ini. Bu, fisika ada tentang ilmu cahaya. Kata anak SMP, cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Cepat banget bu. Makanya Quran mengatakan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja mata mereka secepat kilat disambar. Cepat banget kilat bu. Bu. Ya. Bu. Ya. Masya Allah. Cahaya 300.000 km per detik dikali 3, malaikat 1, burak 1, Nabi Muhammad 1. 300.000 km per detik dikali 3 dikali jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pantes kalau Nabi berisra dan bermi'raj nggak sampai 1 malam. Kenapa Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Gosok dia nggak percaya Isra Mi'raj? Karena dia nggak sekolah SMP. Iya, karena dia nggak bisa baca tulis. Kita yang ngerti nih bu, ada Quran, ayo kita pelajari dari situ. Masya Allah, tabarakallah. Kita beriman pelajaran ini bukan bisa dikaji dengan hati dan iman saja, tapi secara ilmiah, logika. Biarkan ibu, maksudnya apa? Maknanya ibu yang pada punya anak, punya cucu, masukin dah tuh SDIT, SMPIT, boarding school, masukin sekolah teknologi, biarin dia ahli geofisika, biarin dia jadi ahli nuklir, biarin dia jadi ahli ilmu sains dan sebagainya. Kenapa? Mereka lah nanti yang akan menghitung bagaimana ilmu falak, bagaimana ilmu perhitungan bulan bintang. Bahkan mereka yang akan menjawab kalau
Kalau suatu saat ada orang yang mau ngutak-ngutik agama, mereka yang akan jawab dengan dalil yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekalian yang berbahagia, luar biasa. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj ini benar-benar mendatangkan keyakinan yang benar-benar yakin di hati kita bahwa ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buraq itu ibu dari cahaya. Nabi pernah ngasih bocoran. Buraq nanti masuk kita, ada orang yang masuk ke surga dianterin sama binatang kendaraan masing-masing. Ada yang naik kambing, alhamdulillah. Ada yang naik sapi, alhamdulillah. Ada yang naik kebo, alhamdulillah. Ada yang naik onta, alhamdulillah. Itu karena ibu berkorban setiap bulan Zulhijjah. Yang punya, yang pernah berkorban, yang rajin korban tiap tahun, besok kendaraannya masuk ke dalam surga, dianterin nyebrang, kita pakai kendaraan. Tapi yang lebih hebat lagi kata Nabi, ada orang yang naik kendaraan kalbar seperti naik kilat dia. Dia naik kilat, orang-orang naik ontak, ketetak. Dia naik kilat. Ibu mau tahu harganya Buraq? Mau tahu harga Buraq? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Nih saya kasih tahu ya. Harga satu Buraq itu hafalan Al-Quran 30 juz. Siapa yang sanggup menghafalkan Quran 30 juz, anak-anak kita yang kita masukin sekolah pesantren, tahfiz dan sebagainya, kalau dia hafal 30 juz, maka dia berhak besok masuk ke dalam surga, dianterin kendaraan Buraq. Ibu hafal Quran? Quran hafal Quran? Hafal, siapa bilang nggak hafal? Orang ngaji dari kecil. Guru kita aja udah ganti-ganti. Ganti guru, pindah ono. Ya Bu, baca Quran juga hatam mulu, hatam bolak-balik ya Bu. Quran luar biasa Bu. Insya Allah kalau ibu hatamkan Quran dapat pahala 33 kali baca Quran. Tapi kalau ada yang hafal Quran, maka dia memperoleh kendaraan dari Buraq. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini aja sedikit yang saya sampaikan, Ibu. Saya sampaikan ini aja karena ada guru kita dan kita masih menunggu Kiai Haji Munawir Asri dalam perjalanan. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah nanti di tempat saya tanggal 31 Maret ya, pakai kudungan yang punya pakai kudungan warna hijau pucuk daun pisang ke kuning-kuningan. Namanya hijau melon. Kalau belum punya, beli aja. Dengan sekarang dulu dengan nyiapin gitu-gitu. Dulu mau berdagang dulu mau berdagang udah. Nanti kena pasar. Terima kasih ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya barakah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.